Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS kami Tarbiyatul Manaqib. Yang nomor 1 yaitu tidak sedikit yang mengatakan bahwa kegiatan zikir manaqib itu sesat. Sebagai seseorang mahasiswa yang telah mengikuti MK Tarbiyatul Manaqib, bagaimana Anda merespon hal tersebut? Jelaskan dan kuatkan dengan dalil-dalilnya. Menurut saya, orang mengatakan bahwa zikir manaqib seperti itu karena mereka tidak tahu apa itu zikir manaqib dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk memahami dan meyakininya. Yang penting kita sudah menjelaskan apa itu zikir manaqib. Zikir manaqib adalah suatu metode pengajaran yang diajarkan oleh para ulama untuk membina dan membimbing murid-muridnya dalam melaksanakan ajaran thariqah untuk lebih dekat diri kepada Allah. Dalilnya yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha qala man adali waliyan faqad adanatahu bil harbi. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyakiti wali-wali, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Dalil yang kedua yaitu an Abdillahi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mar'u ma'aman ahabba. Dari Abdillah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, seseorang itu bersama orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari nomor 6168. Soal yang kedua yaitu di salah satu pertemuan Anda diminta untuk mengikuti zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Qadiri secara langsung. Jika tidak berhalangan dan tidak memberatkan, jika memberikan kita mengikuti acara zikir manaqib secara virtual. Setelah Anda mengikuti acara tersebut, tentunya Anda mengetahui apa saja konten dari acara zikir manaqib tersebut. Mohon dijelaskan susunan acara dari awal hingga akhir acara tersebut. Lalu bacaan apa saja yang dibaca dalam acara tersebut. Jika Anda kaum mengikutinya, silahkan serah di YouTube Pesantren Al-Qadiri. Jawabannya nomor 2 yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa proses zikir manaqib di Al-Qadiri diimami oleh Kiai Muzaki Syah. Dan sebelum membaca zikir manaqib ada beberapa proses yang dilakukan, yaitu yang pertama yaitu istighosah bersama. Yang kedua yaitu salat sunnah libirril walidain. Niatnya yaitu usolli sunatan libirril walidain rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu membaca istighfar untuk kedua orang tua, para guru, kaum muslimin, dan khususnya untuk diri sendiri sebanyak 11 kali. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali, ulama, dan lain-lain. Yang kelima yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Yang keenam yaitu membaca manaqib Nurul Burhan oleh seorang atau dua orang. Yang lainnya membaca zikir seperti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sebanyak 33 kali. Dan dilanjutkan membaca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sebanyak 33 kali. Sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali. Ya hadihu ya alimu ya khabir ya mubin sebanyak 33 kali. Ya kafihu ya ghaniyu ya fattah ya rozak sebanyak 11 kali. Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khairi sebanyak 11 kali. Yang ketujuh yaitu salat sunnah hajat. Yang kedelapan yaitu melakukan muraqabah diawali dengan tawasul yang dibacakan oleh pemimpin zikir manaqib. Yang kesembilan yaitu taslim atau ucapan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad diucapkan kepada waktu sebelum berdoa memohon hajatnya masing-masing. Yang kesepuluh yaitu membaca sholawat mujiat dan berdoa diri sendiri. Yang ke-11 yaitu membaca zikir yaitu seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 8 kali. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 100 kali. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 33 kali.
Yang ke-12 yaitu membaca nazam, yakni ibadallah rijalawah ibadallah rijalawah ilahirihi. Yang ke-14 yaitu membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah sebanyak 18 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Bil barokah wal karomah Syabdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidallah. Yang ke-15 yaitu membaca doa munakib yang dipimpin langsung oleh Kiai Ahmad Muzaki Syah dengan diikuti oleh para jamaah zikir manakib dan seluruh santri di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Soal yang ketiga yaitu tentunya kita yang mengikuti Aswajah An-Nahdaliyah menerima tawasul atau membolehkan tawasul. Namun tidak sedikit dari kita yang menolak tawasul, kata mereka, Allah itu dekat, kalau mau minta langsung saja, tidak perlu tawasul. Melihat pertanyaan orang-orang yang menyampaikan pertanyaan menolak tersebut, bagaimanakah Anda menanggapinya? Menurut saya berpikir positif. Mungkin orang yang mengatakan bahwa tawasul itu sesat adalah orang yang kurang atau tidak paham dengan sejarah dan praktik tawasul yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena ilmu tawasul sudah ada sejak zaman Rasulullah dan generasi para sahabat hingga generasi pertama tabi'in. Soal yang keempat yaitu sudah masyhur bahwasanya para nabi itu mempunyai mukjizat dan para wali dikenal dengan istilah karomahnya. Misalnya Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan ayam yang telah menjadi tulang berulang. Menurut pandangan Anda, apa yang dinamakan mukjizat dan karomah, dan menurut Anda apa hikmah dari adanya karomah tersebut? Mukjizat adalah kelebihan keistimewaan yang diberikan nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala yang bersifat istimewa atau berada di luar batas akal manusia. Mukjizat berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Karomah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para waliullah dengan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa syariat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan dan diberikan olehnya merupakan suatu kebenaran. Hikmah mukjizat dan karomah yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menantang dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat dan fungsinya untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Soal yang kelima yaitu dalam agama Islam ada yang namanya barokah dan juga ada yang namanya istidraj. Bagaimana Anda memandang dari kisah-kisah di bawah ini? Menurut Anda kisah ini masuk kriteria yang mana? Barokah atau istidraj? Dan setelah itu jelaskan dan sertakan dalil-dalil yang menguatkan argumen Anda. Kita perlu menyadari di setiap harta yang kita miliki sebagai adalah hak para fakir. Hal tersebut bisa kita salurkan melalui sedekah, zakat dan lainnya. Semakin besar harta yang dimiliki, maka akan semakin besar pula sedekah pun zakat yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, tak sedikit orang yang justru merasa bahwa harta yang dimiliki hartanya memiliki sehingga mereka merasa sayang jika harus dibagi dengan orang lain. Jawabannya yang nomor 5 yaitu menurut saya itu adalah istidraj. Karena istidraj merupakan dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu hingga orang tersebut lupa diri. Mereka dibiarkan tersebut maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Dalil yang menguatkan pendapat saya tentang ini terdapat pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Falamma fasuma dzukuru wa bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu aw tu ahadhanahum bighatahi fa idza hum mublisun.
Barokah adalah ziyadatul khair atau bertambahnya sesuatu itu kita bisa lebih dekat kepada Allah. Barokah merupakan melimpahnya kenikmatan manfaat yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Istidraj merupakan dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu hingga orang tersebut lupa diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.